Mungkin ketika berkeliling itu, Tuhan kaum Wahabiyah Mujassimah Taimiyah mengendarai seekor nyamuk kecil yang siap membawanya terbang kemanapun tujuan yang dikehendakinya. Tentunya hal demikian jika dikehendaki Allah. Ibnu Taimiyah, bapak kaum Mujassimah Wahabiyah, berkata, jika Allah berkehendak, pastilah Dia bersemayam di atas punggung seekor nyamuk, lalu Ia terbang membawanya dengan kekuasaan dan kelembutan pengaturannya. Dan ketika malam memasuki bagian akhir, sepertiga malam terakhir, Tuhan Wahabiyah hendak kembali bersemayam di arsinya. Tapi Tuhan Wahabi tidak betah di arsi, lalu naik nyamuk lagi. Kaum Wahabiyah Mujassimah telah bersusah payah membuktikan bahwa Tuhan mereka bersemayam di atas arsinya, sampai-sampai mereka tidak segan-segan mengapirkan yang tidak meyakininya. Arsi atau singgasananya berbentuk seperti kubah. Ia singgasana berpayung. Ia berada di atas langit-langit, dan karena beratnya bobot Tuhan, maka ia berbunyi seperti kendaraan kereta yang keberatan muatan. Kret, kret, kata kaum Mujassimah. Di atas langit ketujuh terdapat lautan yang jarak antara bawah dan atasnya seperti jarak antara langit dan bumi. Allah berada di atasnya. Ketika duduk bersemayam di atas arsinya, Allah sambil meletakkan kedua kakinya di atas Al-Kursi. Al-Kursi adalah tempat untuk meletakkan kaki ketika Tuhan sedang duduk di atas singgasana. Demikian kaum Mujassimah memperkenalkan Tuhan mereka kepada kita melalui riwayat yang mereka yakini. Misalnya riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kursinya adalah tempat kedua kakinya. Adapun arsi, ia tidak dapat diperkirakan. Al-Kursi, tempat Tuhan kaum Mujassimah meletakkan kakinya, itu meliputi langit-langit dan bumi. Dan ia juga seperti nasib arsinya, mengalami kelebihan bobot muatan sehingga mengeluarkan suara kret, kret, kret. Kaum Mujassimah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kursi Tuhan meliputi langit-langit dan bumi, dan ia memiliki bunyi kret seperti bunyi kendaraan yang baru apabila dinaiki karena beratnya beban muatan. Dalam hadis lain, mereka juga meriwayatkan, setelah mereka memaksa Tuhan agar bersemayam dan mau duduk manis di atas arsinya sambil meletakkan kedua kaki di atas Al-Kursi dengan sopan. Setelah semua itu, ternyata Tuhan kaum Wahabiyah Mujassimah tidak betah bersemayam di atas arsinya, sebab banyak pekerjaan yang harus diselesaikannya untuk mengurus urusan hamba-hambanya. Tuhan kaum Wahabiyah lebih memilih turun untuk menabur pesona ampunan untuk hamba-hambanya di setiap malam. Tuhan Wahabiyah ronda keliling bumi sampai sepertiga malam sambil berseru, adakah hamba yang menyeruku, lalu aku akan penuhi permintaannya. Mungkin ketika berkeliling itu, Tuhan kaum Wahabiyah Mujassimah
Taimiyah mengendarai seekor nyamuk kecil yang siap membawanya terbang kemanapun tujuan yang dikehendakinya. Tentunya hal demikian jika dikehendaki Allah. Ibnu Taimiyah, bapak kaum Mujassimah Wahabiyah, berkata, jika Allah berkehendak, pastilah Dia bersemayam di atas punggung seekor nyamuk, lalu Ia terbang membawanya dengan kekuasaan dan kelembutan pengaturannya. Dan ketika malam memasuki bagian akhir, sepertiga malam terakhir, Tuhan Wahabiyah hendak kembali bersemayam di arsinya. Tapi niatan untuk kembali bersemayam itu terpaksa ia batalkan, karena di belahan bumi sebelah sana matahari mulai terbenam, pertanda malam telah tiba, dan ia pun harus turun ke sana untuk menabur pesona, maghfirah dan pemenuhan hajat setiap hamba yang menyeru. Demikianlah seterusnya setiap malam. Tuhan kaum Wahabiyah Mujassimah hanya berkeliling tanpa sempat bersemayam di atas arsinya yang telah disiapkan kaum Wahabiyah dalam ilustrasi sesat mereka. Sebab di setiap sejengkal bumi tertentu, pada setiap saatnya pasti sedang berada di waktu malam. Malam di sini, di sana siang. Siang di sini, di sana malam. Jadi, keberadaan malam tidak pernah kosong dari bola bumi yang kita tinggali ini. Jadi, apabila Tuhan Wahabiyah setiap malam keliling, itu artinya jelas Tuhan mereka tidak pernah berhenti berkeliling tanpa sempat bersemayam di arsinya. Sungguh sia-sia segenap usaha kaum Wahabiyah Mujassimah untuk memaksa Tuhan mereka bersemayam di atas arsinya. Demikian mereka hendak memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Inilah Allah Tuhan yang diserukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar diesakan dalam penyembahan. Dan jika apa yang saya sebutkan tentang Tuhan kaum Wahabiyah Mujassimah ini dianggap mengada-ngada, maka saya persilakan para pembaca ke buku-buku yang mereka tulis. Dan bagi kaum Wahabiyah yang sedang dipermalukan di sini, jika kalian keberatan, tolong buktikan bahwa akidah kalian tidak demikian dari pernyataan-pernyataan imam-imam besar kalian, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Abdul Wahhabi, bin Bas, si alim tunanetra yang dianugerahi kecerdasan menghafal 9 kitab hadis al-sunnah seperti dibanggakan para pengususnya, atau Syekh Al-Bani, ahli hadis linglung. Mungkin ketika berkeliling itu Tuhan kaum Wahabiyah Mujassimah Taimiyah mengendarai seekor nyamuk kecil yang siap membawanya terbang kemanapun tujuan yang dikehendakinya. Tentunya hal demikian jika dikehendaki Allah. Ibnu Taimiyah, bapak kaum Mujassimah Wahabiyah, berkata, jika Allah berkehendak, pastilah Dia bersemayam di atas punggung seekor nyamuk, lalu Ia terbang membawanya dengan kekuasaan dan kelembutan pengaturannya. Dan ketika malam memasuki bagian akhir, sepertiga malam terakhir, Tuhan Wahabiyah hendak kembali bersemayam di arsinya.